Halo orang-orang sekalian, kita ketemu lagi di ngebahas HAM bersama tamu. Tamu kita adalah tamu yang imajiner, masih jauh karena masih diperiksa di Polda Sumsel. Kita akan ngebahas soal hoax 2 triliun. Apakah itu hoax? Apakah duitnya ada? Apakah tindakannya itu benar? Nah, kita akan bahas melalui analisa atau bacaan-bacaan yang akan saya sampaikan berikut ini. Oke, ini soal rame biliet giro ya, BG ya, tapi ini bukan BG yang suka rame, tapi ini BG soal biliet giro terkait dengan rencana nyumbang aksi sosial, tindakan sosial ya, menyumbang untuk situasi krisis pandemi ini. Kalau menurut saya ada beberapa aspek yang mesti kita lihat, kita periksa soal bagaimana skema cara orang untuk memberikan bantuan ke negara. Itu kan apakah itu masuk ke penerimaan negara bukan pajak, kan itu ada caranya sendiri. Yang kedua menurut saya soal keberadaan asal-usul uang. Nah, yang ketiga ini urusan pidananya langsung diperiksa sebagai penipuan. Saya sih kurang setuju kalau buru-buru langsung dibilang sebagai penipuan. Karena kalau dilihat dari informasi yang coba kita bisa baca di berbagai keterangan yang muncul di media, terima kasih buat teman-teman media, itu kan jelas bahwa ada proses-proses. Apakah proses-proses ini dan juga motifnya itu memenuhi syarat-syarat untuk menyumbang ke negara. Intinya begini saya mau bilang, ide atau rencana atau niat untuk menyumbang 2 triliun tadi itu tidak bisa serta-merta langsung dipanggungkan, dibikinkan publikasinya. Saya khawatir ini justru ada wabah baru, wabah manggung untuk nyumbang. Gitu. Saya khawatir ini ada wabah baru, yaitu wabah manggung untuk nyumbang, yang semua orang cari hitsnya ketika mereka ingin nyumbang, yang sudah dilakukan oleh banyak artis-artis atau inisiatif dari ibu-ibu bikin masakan-masakan. Nah, itu harusnya nggak boleh secepat itu. Mestinya yang harus dilakukan adalah memeriksa lebih dahulu. Apalagi ini ke negara. Negara kan punya kelengkapan, punya institusi-institusi, punya kewenangan, punya orang-orang. Jadi harusnya ide tersebut diuji. Hari ini bisa banyak orang semua teriak. Dari mulai bikin gambar, bikin statement, bikin ciutan, bikin video, bilang mau nyumbang. Kan intinya harus konkret sumbangan itu, maka dia harus diperiksa. Apakah benar duitnya ada? Duit itu berasal dari mana? Lalu kemudian disesuaikan dengan kepatutan untuk diterimanya itu seperti apa. Institusi yang menerimanya juga harus jelas, lembaga yang menerimanya juga harus jelas. Itu semua harusnya selesainya di negara, di level pemerintah yang kompeten. Begitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba orang tersebut diperiksa, harusnya juga ada pemeriksaan terhadap keseluruhan orang-orang yang terlibat, bukan cuma orang yang memberikan uangnya atau orang yang mau memberikan uangnya, tetapi semuanya. Pejabat-pejabat yang ada dalam publikasi mau menerima itu juga harus diperiksa. Jadi nggak bisa kalau misalnya ada polisi dalam prosesi yang katanya mau menyumbang 2 triliun, terus sekarang malah polisinya yang periksa. Padahal kita tahu dari informasi yang banyak ada ya, di media, beberapa polisi itu justru sudah memeriksa, dan bahkan mungkin sudah dijawab. Kalau mereka sudah komunikasi ke PPATK kemana, itu sudah dijawab tentang benar atau enggak duitnya. Kalau duitnya ada di luar negeri, koresponden lah dengan otoritas keuangan di luar negeri. Kalau di Singapura misalnya, cek dengan otoritas di Singapura, apakah memang duit itu duitnya ada atau enggak, apakah asal usulnya benar atau tidak. Jadi menurut saya nggak usah buru-buru, nggak usah terlalu panik. Ini situasi pembelajaran bagus. Kita nggak usah berdebat soal ini prank atau bukan. Tapi ini situasi yang bagus. Mari kita ambil pembelajaran sama-sama.
kalau ada pejabat didatengin orang, mau nyumbang ini, mau kasih ini segala macam, cek asal-usulnya, jangan main terima aja. Kira-kira seperti itu. Jadi santai aja, kita lihat, kita berharap sebetulnya pemerintah ada misalnya ombudsman, BI atau OJK, PPATK sebenarnya bisa turun tangan bikin tim bersama secara kecil, singkat untuk memeriksa niatan ini, asal-usul uangnya, dan kesalahan pejabat-pejabat yang memfasilitasinya. Kira-kira begitu. Kalau Herianti mau dijadikan tersangka, situasinya hari ini nih ya, Selasa nih, tanggal berapa nih? Tanggal 2 Agustus. Posisinya saya posisinya belum setuju Herianti melihat, atau saya belum melihat Herianti perlu dijadikan tersangka gitu. Jadi menurut saya masih terlalu terburu-buru, karena kesalahannya itu di mana? Kalau dibilang penipuan, saya pikir penipuannya belum terpenuhi. Dia masih orang mau nyumbang. Ini kan orang mau nyumbang. Ya kalau mau nyumbang ya mana duitnya gitu. Ya kan? Gak ada ikatan yang resmi yang menjadi beban satu kepada yang lain atau yang lain kepada yang satu. Gak ada. Penipuan itu kalau sesuatu yang tidak benar yang seharusnya diberikan atau terjadi pada orang atau pihak yang lain. Ini kan sumbangan, gak ada kewajiban. Gitu. Jadi tindakan kesukarelaan tadi ini tidak bisa dijadikan beban. Kalau penipuan itu kalau dia ada beban. Kalau mau dijadikan tersangka harus ketemu delik material dugaan tindakan pidana yang lain. Apakah peristiwa tersebut bisa dibilang hoax? Saya bilang enggak ya. Ini ya namanya orang mau niat nyumbang, tapi ternyata duitnya nggak cukup, ya udah, itu peristiwanya gitu, itu nggak ada yang hoax, itu peristiwanya bener, dia mau niat nyumbang, bener kan? Terus bahwa duitnya nggak ada, ya itu berita bener juga, gitu. Jadi nggak ada yang hoax. Jadi jangan bilang hoax nih, nggak tepat dibilang hoax. Soal permintaan maaf, saya pikir nggak usah ada permintaan maaf siapa, minta maaf sama siapa. Ini soal fakta ini, peristiwa ini diungkap aja kesalahannya. Siapa saja yang turut serta melakukan seremonial tadi itu yang mereka harus diungkap. Jadi nggak harus dibebankan kepada satu orang yang mau nyumbang saja. Pejabat-pejabat yang memfasilitasi itu juga mereka harus tanggung jawab. Gitu. Nggak usah minta maaf. Nih minta maaf ntar aja pas Lebaran. Ini takutnya minta maaf malah jadi mengaburkan masalah. Nanti malah ditutup nih masalahnya. Jadi teman-teman sekalian, di situasi seperti ini penting untuk warga bantu warga, yang kaya bantu yang kurang kaya. Itu oke. Mengingat negara, pemerintah juga banyak permisifnya, ngaku nggak sanggup sini, nggak sanggup sana. Tetapi bukan berarti niat baik itu kalau tidak dipenuhi malah diancam dengan pidana. Ini akan mengganggu implementasi atau pelaksanaan niat baik. Gitu ya. Kalau begini caranya nanti orang nggak mau bantu pemerintah. Gitu. Kalau ada orang mau bantu ke pemerintah, ya pemerintah punya banyak kelengkapan, kewenangan, ya respon aja secara proporsional dan profesional. Begitu, jangan diancam pidana, nanti orang semua nggak mau bantu. Kalau udah orang nggak mau bantu pemerintah, ya pemerintahnya tambah susah. Gitu. Kita ketemu lagi di video-video yang lainnya.